disebut selanjutnya dalam badu Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kami jalan lurus. Tunjukkan menyebut dalam badu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang yang telah Engkau beri berkah atas mereka dan yang telah Engkau beri kebaikan kepada mereka dan bukan orang yang sesat. Amin ya Al-Mujib. Perkenankanlah ya Tuhan yang memperkenankan permohonan. Ya Al-Mujib, taqabbal doanya. Ya Tuhan yang memperkenankan permohonan, perkenankanlah permohonan saya. Ya Al-Mujib, taqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Tuhan yang memperkenankan permohonan, perkenankanlah permohonan hamba. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha mengetahui. Allahu Akbar atau sekuasanya. Subhanallah wa bihamdika wa subhanallahil azim. Sekuasanya. Dipersilakan meneruskannya dengan pujian-pujian yang baik. Tersebut titik 8 ini ialah jenjang yang ketujuh. Dalam meminta atau memohon itu hendaklah permintaan atau permohonan tersebut disesuaikan dengan nama-nama Tuhan yang Maha Mulia. Dipersilahkan melihat bab 14. Contoh, kita akan meminta permohonan dikasihi. Siapa nama Tuhan yang Maha Pengasih? Ialah Ar-Rahman. Maka ya Ar-Rahman, limpahkanlah tambahan kasih-Mu. Kita akan meminta permohonan keselamatan. Siapa nama Tuhan yang Maha Penyelamat? Ialah As-Salam. Maka ya salam, bila hamba pertolongan darimu akan tambahan keselamatan. Nama-nama Tuhan yang Maha Mulia itu ada 99. Penting diketahui dan diingat. Tidak cuma dia mengatakan nama-nama itu. Lihatlah isi ayat suci di buku. Surat Taha ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Artinya dia Allah, tiada Tuhan melainkan Allah yang mempunyai nama yang lebih baik. Surat Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayuzzauna makanu ya'malun. Artinya dia Allah mempunyai nama-nama yang maha mulia. Sebab itu panggillah dia dengan nama itu dan biarkanlah orang yang berpaling tentang namanya, nanti akan dibahas apa yang mereka perbuat. Selanjutnya pada surat An-Nisa ayat 1. Wattaqullah allazi tasa'alun bihi. Artinya takutlah kepada Tuhan Allah
yang pinta meminta kamu dengan namanya. Selanjutnya surat Ar-Rahman ayat 78. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Artinya maha berkah nama Tuhan yang punya kebesaran dan kemuliaan. Saja surat Al-A'raf Al-Isra ayat 110. Qul tad'u falahu asma'ul husna. Artinya, katakanlah atau berdoalah kepada Tuhan Allah atau memintalah kepada yang Maha Pengasih sembarang nama, baik kamu minta maka baginya nama-nama yang baik. Contoh, andai kita melakukan permohonan kepadanya tidak disesuaikan dengan nama, maka rasanya akan janggal. Catatan, andai kata kita melakukan permohonan kepadanya tidak disesuaikan dengan nama. Contoh, saya seorang suami karena saya mempunyai istri, dan saya seorang ayah karena saya mempunyai anak. Ada sesuatu yang diperlukan oleh istri saya dengan saya, umpamanya minta supaya diberikan uang belanja rumah tangga, dan anak saya meminta pula uang untuk membeli tulis. Ketika itu istri saya berkata, abang atau udah berilah uang untuk belanja hari ini, dan anak saya berkata, ya berilah saya uang untuk membeli buku tulis. Alangkah janggalnya bila si istri mengatakan, ayah berilah saya untuk belanja hari ini, demikian pula anak. Pula anak saya yang berkata, abang atau udah berilah saya uang untuk membeli buku tulis. Tentu rasanya janggal memanggil dengan panggilan atau meminta kepada yang meminta. Bila tidak sesuai dengan panggilan menurut semestinya, tentu rasanya janggal memanggil yang dipanggil atau meminta kepada yang diminta bila tidak disesuaikan dengan panggilan yang menurut semestinya. Sudah. Pak, kamu ambil kumpulan itu apa? Yang pertama sekali. Ini masih lanjutan cara berdoa. Apa itu? Jadi kalau lebih runut sama yang kemarin kan, berdoa itu urutannya seperti membaca Al-Fatihah. Itu yang dimaksudkan mustaqim. Selanjutnya disuruh baca dalam hati. Terus siratal ladzina an'amta 'alaihim selanjutnya. Selanjutnya baru Apa artinya itu? dia jalan lurus, jalan yang kau ridhoi, bukan jalan orang yang tersesat. Terus itu siratal ladzina an'amta 'alaihim itu gimana? Dia mendiridoi jalan lurus. Ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus. Betul? Jalan yang kau ridhoi, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa itu maksudnya? Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. An'amta 'alaihim. Ya kan? Siapa orang-orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah? Yang sudah merasakan nikmat di siapa? Itu di dalam apa itu? Kita belum. Orang-orang yang telah
itu kan bahasanya bahasa yang telah lalu, ya kan? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, jadilah aku jalan yang lurus. Kita kan minta jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang telah engkau beri nikmat? Harus paham. Siapa? Yang telah, yang belum. Dia kan bahasa itu, bahasa Indonesia aja. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Itu kan fi'il madhi. Kalau yang belum, yang sedang, mudhari ya. Nah, betul. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus, siapa yang sudah jalannya lurus? Yang jalannya lurus apa? Wih, itu kamu tiba. Jalannya lurus itu siapa? Para nabi, orang soleh. Nah, itu harus paham. Jadi kalau kita berdoa itu, kita siratal ladzina an'amta alaihim, seperti jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Itu para nabi, para sahabat, dan orang-orang yang saleh. Dia sudah lewat itu. Itu sudah jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Kenapa dia diberi nikmat? Karena dia sesuai dengan aturan Allah yang melakukannya. Di mana tempatnya? Di tempat yang terbaik. Nah, sudah tuh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang sesat. Jadi yang kita minta itu jalan yang lurus, jalan orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan yang orang yang sesat. Ya kan? Kalau jalan yang sesat, kita tersesat nanti. Atau jalan orang yang dimarahi, jalan yang dilarang, bukan itu yang diminta. Ihdinas siratal mustaqim itu. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka, itu para nabi, para sahabat, dan orang-orang saleh yang dipilih oleh Allah. Kemudian bukan jalan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang sesat, bukan jalan orang yang salah. Iya kan? Jadi ihdinas siratal mustaqim. Bukan jalan yang dimarahi oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Balad dalin amin. Itu ada. Dan bukan jalan orang yang sesat. Berkenankanlah doa saya. Jadi kalimat itu harus tegas. Jadi kita berdoa itu, kita doa yang mana? Kita mintanya kepada Allah jalan yang lurus, bukan jalan yang dimarahi oleh Allah, tetapi jalan yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Ya kan? Itu jalan yang diberi nikmat itu. Jadi Al-Fatihah itu kita harus tahu hafal doa apanya, maknanya. Ketika kita berdoanya apa yang akan kita minta? Ya kan? Kita bermohon kepada Allah supaya kita meminta. Makanya di dalam bagaimana cara kita berdoa itu supaya terkabul oleh Allah, yaitu melaksanakan segala perintahnya, ya kan? Ada di surat Al-Baqarah ayat 186. Yang kedua, dalam harta kita ada hak orang miskin. Jadi kita harus bersedekah. Yang ketiga, berbuat baik pada sesama umat manusia. Jadi berbuat baik. Yang keempat, harus selalu menggunakan akal. Jadi berdoa itu harus menggunakan akal. Jangan sampai kita berdoa tidak ngerti kita. Atau kita dalam ngantuk-ngantuk atau dalam keadaan mabuk. Tidak bisa. Harus menggunakan akal. Dan tidak pernah mempunyai niat buruk. Berdoa untuk membuat orang celaka tidak boleh. Boleh bersabar dan takwa, ya kan? Itu ada 6 cara berdoa. Kemudian tadi disebutkan
kalau kita meminta itu harus minta apa yang minta, siapa yang mengasih. Seperti ya Rahman, Wahai yang Maha Pengasih dan Penyayang, kasihanilah diriku, kasihanilah keluargaku, kasihanilah anak cucuku, dan orang-orang yang telah Engkau beri, yang telah Engkau temukan dengan aku, ibu, bapak, anak, saudara, kaum muslimin, muslimat, jamaah, teman sejawat hamba saya, dan orang-orang yang baik yang telah membantu perjalanan ini sampai jadi hari itu. Dan itu baru minta lagi yang memberikan pengampunan, ya Ghafur, hai orang yang Engkau yang telah memberi pengampun, yang memberi mengampun adalah Allah. Ampunilah segala dosaku. Ya aku, hai yang memberikan maaf. Siapa yang memberikan maaf? Yang memberi maaf siapa? Allah. Hah? Kamu? Ya, terus ya. Ya aku, ya salam, hai orang yang telah memberi, yang memberikan keselamatan. Apa yang minta keselamatan apa? Keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Itu yang diminta. Kalau di dunia saja keselamatan, di akhirat kita tidak dapat. Jadi kita minta dua-duanya. Ya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiatan fil jasadi. Sehatkan badan saya, wa ziyadatan fil ilmi, dan berikan pengetahuan kepada saya, ilmu pengetahuan, tambahkan ilmu saya. Itu lah cara minta dapat, ya kan? Wa barakatan fil rizqi, dan beri berkahlah rezeki. Rezeki itu kalau tidak berkah, jadi kita jadi kesak kusuk, tidak jelas, marah-marah. Nah, itu namanya rezeki tidak berkah. Wa taubatan qablal maut, beri tobat sebelum mati. Kalau sebelum mati itu orang bertobat dulu kepada Allah, memperbaiki diri. Wa rahmatan indal maut, memberikan rahmat ketika mati. Maghfiratan ba'dal maut, dan ampunilah dosaku setelah mati, ya kan? Itu kita mintanya kepada Allah, beri tobat sebelum mati, diberikan rahmat ketika mati, ya kan? Maghfiratan ba'dal maut, dan ampunilah dosa setelah mati. Kalau sekarang diampuni dosa belum mati, besok berdosa lagi, gitu loh. Mau. Udah tuh apa lagi? Kamu harus fokus tuh. Jadi ketika kita membaca itu, kita harus merekam dulu di otak kita. Gimana caranya kita membaca dengan sambil tidur, bacanya ta'awud kamu tuh. Harus baca ta'awud. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Coba waktunya sangat pendek sekali, masa kita bisa sia-siakan itu waktu. Apalagi sudah itu. Untuk ihdinas siratal mustaqim. Coba kamu baca terjemahannya. Ihdinas siratal mustaqim, coba terjemahannya. Jalan tunjuki kamu jalan yang lurus. Terus siratal ladzina an'amta alaihim, itu baca terjemahannya coba. Jalan orang yang Engkau beri berkah atas mereka. Mana berkah? Terus Dan yang telah Engkau beri kebaikan kepada mereka, bukan orang yang sesat. Bukan orang yang sesat. Jadi yang ini yang diberikan berkah, diberikan nikmat, yang diminta itu ihdinas siratal mustaqimnya itu, ya kan? Nah, sudah itu apa lagi? Jadi dia amin ya, ucapan amin. Amin itu artinya apa? Perkenankanlah ya. Nah, amin itu perkenankanlah ya Allah segala permintaan kita itu. Jadi kita minta itu, jangan
seperti orang minta tuh asal jalan saja tetapi tidak ngerti gitu loh yang dimintanya. Harus ngerti kita, itu namanya kita berdoa kepada Allah. Allah itu tahu lu sedang apa ini, sedang ngawur memintanya atau kemana. Jadi oleh sebab itu makanya kita berlatih terus. Tanpa ada latihan tidak bisa. Apalagi menggunakan bahasa. Dengan orang aja kita menggunakan bahasa, harus bahasanya yang lurus, benar. Kalau tidak ikut kita marahi orang, apalagi kepada Allah. Ya udah sampai sini dulu, lanjutkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.